Halo mahasiswa penyiaran 2018. Di sesi ini mata kuliah produksi feature dokumenter akan membahas mengenai dokumenter dalam industri televisi. Banyak definisi dokumenter. Walaupun demikian, prinsipnya istilah ini mengacu pada kisah yang nyata dan bukan hayalan. Menurut Bicknell, Jonathan Orbar, Jeremy dalam buku The Television Handbook, dikatakan bahwa dokumenter yang diawali pada medium film sesungguhnya dirancang sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sebagai seni perekaman yang kontras dengan film-film hayalan. Nah, Barbers and Taylor mencatat bahwa sejarah film dimulai pada paruh akhir abad 19. Di saat itu ketika Lumiere bersaudara menemukan cara bagaimana memproyeksikan gambar dan foto secara berurutan, secara berkesinambungan. Nah, mereka merekam dan memfilmkan fenomena-fenomena kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang mereka perhatikan, mereka tangkap dan rekam fenomena itu seperti misalnya para pekerja yang meninggalkan pabrik-pabrik, pandai besi yang sedang bekerja, bayi belajar berjalan. Mereka mendokumentasikan apa yang mereka perhatikan itu. Nah, film-film itu mereka pertontonkan ke hadapan publik. Sinema pun lahir bersamaan dengan lahirnya film dokumenter. Semenjak itu, teknik pembuatan film atau sinema berkembang. Ada dua genre utama, yakni fiksi dan non-fiksi. Nah, para sinematografi, pembuat dan pengamat sinematografi berupaya merumuskan definisi dokumenter. Salah satunya dari John Grierson. Dia menjelaskan bahwa documentary adalah creative treatment of actuality. Jadi dokumenter digambarkan sebagai suatu kreativitas yang aktual, yang berdasarkan kisah nyata. Namun demikian, kebebasan berkreasi menurut Barbers and Taylor hanya diizinkan selama kita terikat pada prinsip bahwa dokumenter adalah sesuatu yang bukan fiksi murni. Ada pemahaman lain tentang definisi dokumenter dari William Phillips yang menjelaskan bahwa documentary film menampilkan berbagai kejadian-kejadian di mana viewers, yakni penonton, intended to accept not primarily as the product of someone's imagination but primarily as fact. Jadi para penonton cenderung melihatnya tidak sepenuhnya sebagai produk dari imajinasi seseorang, tapi utamanya dilihat sebagai suatu fakta. Nah, William Phillips juga memaparkan bahwa para pembuat film dokumenter itu biasanya melakukan satu atau lebih dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, memfilmkan apa yang terjadi. Ya, sesuatu kejadian aktual yang sedang terjadi. Kemudian, yang kedua, merekonstruksi apa yang telah terjadi dan memfilmkannya. Atau yang ketiga, memfilmkan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Jadi diceritakan kembali kisah nyata itu dalam suatu film. Nah, dokumenter merupakan karya visual bergerak, audio, video yang memaparkan fakta dan realita. Jadi semua bentuk karya yang memaparkan fakta dan realita bisa kita golongkan ke dalam karya dokumenter. Dan yang perlu digarisbawahi, dokumenter mensyaratkan harus ada proses research di sana, penggalian data, sehingga produksi sebuah topik dokumenter itu bisa disajikan dengan memadai karena sudah melakukan proses research sebelumnya. Nah, ada sejumlah jenis-jenis dokumenter. Ada dokumenter news, dokumenter yang sifatnya historis, dokumenter biografi, musikal, cultural, dokumenter detektif, near feature, sport, bahkan dokumenter traveling dan tourism.
Nah, ini adalah salah satu contoh dokumenter yang baru-baru ini cukup menjadi perhatian dan sorotan kita di tahun ini, Januari 2020. Film ini muncul di Netflix, The Social Dilemma. Ya, film dokumenter ini, apa yang menarik dari film ini? Film ini mengeksplorasi tentang bagaimana media sosial sudah mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia. Platform yang kita gunakan setiap hari, yang ciptaan manusia ini berkembang, ada sisi positifnya tentu, namun juga ada kemampuan yang mengerikan di balik itu dan punya andil besar dalam membentuk peradaban manusia. Ini yang berusaha diceritakan dalam film The Social Dilemma ini. Nah, film dokumenter ini didukung oleh sederet narasumber-narasumber yang terpercaya. Jadi menyajikan fakta dari narasumber yang memahami tentang media sosial yang diceritakan dalam film ini. Dan ilustrasinya membantu penonton. Informasinya dibawakan dengan statement yang padat, berbobot, dan juga menarik. Ini salah satu contoh film dokumenter. Nah, rekan-rekan mahasiswa penyiaran 2018 melanjutkan mengenai topik dokumenter ini. Ada satu tugas yang perlu kalian persiapkan untuk komponen nilai 4K, 4 komponen nilai. Salah satunya adalah review film dokumenter. Ya. Nah, untuk review film dokumenter ini, panduannya adalah yang pertama, kalian membuat list atau daftar 5 film dokumenter. Bisa merupakan film karya dalam negeri ataupun film dokumenter populer dari luar negeri. Silahkan. Sertakan link YouTube dari film yang Anda sebutkan itu apabila ada. Lalu sebutkan jenis dokumenter dari masing-masing film yang kalian pilih di list 5 film dokumenter itu. Ya, tadi sebelumnya kita sudah bahas ada sejumlah jenis film-film dokumenter. Nah, pelajari materi ini untuk menjadi acuan dalam pengerjaan tugas. Kemudian, buatlah review dari salah satu film dokumenter yang kalian cantumkan pada poin A itu. Ada 5, pilih salah satu yang paling kalian rasa menarik untuk dibuat reviewnya sebagai salah satu review film dokumenter. Nah, ini panduan lanjutannya. Jadi, perhatikan, baca, dan pelajari materi pada pertemuan kelas produksi feature dokumenter untuk asupan dalam menuliskan ulasan dan review tugas ini. Di sini tersedia informasi untuk format filenya, format judulnya, dan jawaban tugasnya dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh masing-masing mahasiswa. Apabila ada yang diketahui plagiat, maka tidak akan mendapatkan nilai. Deadline pengumpulan tugas review film dokumenter ini adalah maksimal 30 November 2020 dan dapat dikumpulkan pada link yang tertera di slide ini. Oke, semuanya mahasiswa penyiaran 2018. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat, sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam.